Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmadina dengan NIM 230711607436 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Ideologi Pancasila yang diampu oleh Bapak Alfian Faidil Wafa dan Bapak Zulfikar. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas 5 ideologi yang berpengaruh di dunia. Yang pertama ada ideologi kapitalisme, yang kedua ada liberalisme, yang ketiga ada sosialisme, yang keempat ada komunisme, yang kelima ada ideologi Pancasila, di mana setiap ideologi ini akan saya jelaskan secara singkat. Yang pertama ada ideologi kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk memiliki dan mengelola kekayaannya secara pribadi, yang artinya di mana setiap orang itu bebas untuk berusaha, berdagang, ataupun membangun perusahaan untuk mencari sebuah keuntungan, karena semua itu sudah diatur oleh mekanisme pasar. Misalnya, harga barang itu sudah ditentukan oleh permintaan maupun penawaran. Adam Smith ini juga memperkenalkan konsep invisible hand atau tangan tak terlihat, yang dimana menggambarkan bahwa pasar itu sebenarnya mampu mengatur dirinya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Tokoh lain yang terdapat dalam kapitalisme ini ada David Ricardo dan Milton Friedman, juga memperkuat gagasan bahwa efisiensi pasar dan kebebasan ekonomi itu tidak ada campur tangan dari pemerintah. Namun, sistem kapitalisme ini sendiri sering dikritik karena dapat menimbulkan kesenjangan sosial, di mana orang kaya akan semakin kaya dan orang miskin akan semakin sulit naik kelas ekonominya. Nah, sistem ini dinilai kurang memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Yang kedua ini ada liberalisme. Nah, liberalisme sendiri itu berfokus pada hak asasi manusia, kebebasan berindividu, dan pembatasan kekuasaan negara. Dalam pandangan liberalisme ini, setiap manusia itu memiliki hak untuk berpikir, berpendapat, dan berusaha tanpa campur tangan yang berlebihan dari para pemerintah. Tokoh utama dari liberalisme ini sendiri ada John Locke, yang dikenal sebagai Bapak Liberalisme, di mana dalam pandangannya itu manusia memiliki hak alamiah yang berupa hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik atau yang dikenal sebagai istilah life, liberty, dan property. Ia juga menekankan bahwa pentingnya kebebasan dalam beragama dan toleransi dalam bermasyarakat. Nah, selain John Locke ada John Stuart Mill yang menambahkan bahwa gagasan utilitarianisme ini yaitu bahwa kebebasan seseorang itu hanya boleh dibatasi jika tindakannya itu merugikan orang lain, di mana pemikiran liberalisme ini sempat mempengaruhi pada tokoh-tokoh di Indonesia seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Namun, liberalisme barat ini tidak cocok untuk budaya kami, yaitu budaya Indonesia, karena budaya kami ini menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kebersamaan. Yang ketiga ada sosialisme. Sosialisme ini muncul karena ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kapitalisme. Dalam sistem ini, kesejahteraan masyarakat itu dianggap lebih penting daripada keuntungan pribadi, di mana sosialisme ini lebih menekankan pemerataan ekonomi,
kerjasama antar warga, dan kepemilikan bersama atas alat produksi seperti tanah, pabrik, ataupun sumber daya alam yang lainnya. Beberapa tokoh penting dalam sosialisme ini antara lain ada Henry de Simon, ada Charles Fourier, dan Robert Owen. Mereka ini dikenal sebagai pelopor sosialisme utopis atau yang disebut dengan sosialisme yang ideal dan menekankan kehidupan yang adil tanpa adanya eksploitasi. Nah, kemudian muncullah Karl Marx yang mengembangkan sosialisme Marxisme. Karl Marx ini berpendapat bahwa masyarakat yang adil itu hanya bisa terwujud melalui perjuangan kelas, yaitu perlawanan antara kaum pekerja terhadap kaum pemilik modal. Nah, sosialisme sendiri memiliki tujuan yang mulia, yaitu keadilan dan pemerataan, tetapi jika dijalankan secara ekstrem bisa membatasi kebebasan individu untuk menjalankan pemerintahan. Yang keempat ada komunisme, di mana komunisme ini ideologi politik dan ekonomi yang berupaya membentuk masyarakat tanpa kelas, di mana semua alat produksi itu dimiliki bersama. Dalam sistem ini tidak ada namanya kepemilikan pribadi, karena segala sesuatu itu dikuasai oleh negara untuk kepentingan bersama. Tokoh utamanya yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels yang menulis Manifesto Komunis pada tahun 1848. Mereka menyerukan revolusi proletar, yaitu perlawanan antara kaum borjuis dan kaum pemilik modal. Antara kaum pekerja dan kaum pemilik modal. Gagasan ini kemudian dikembangkan oleh Vladimir Lenin melalui teori partai pelopor yang menempatkan negara itu sebagai pengendali utama sistem ekonomi dan politik. Namun, komunisme ini sering mendapatkan kritik karena bersifat totaliter dan menolak keberadaan agama, di mana sistem ini dianggap mengekang kebebasan individu dan tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan. Di Indonesia, ideologi ini pernah menimbulkan konflik besar, yaitu peristiwa ke-30 SPKI pada tahun 1965 yang kemudian membuat komunisme itu dilarang melalui TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Yang kelima ada ideologi Pancasila yang sekarang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sendiri merupakan hasil pemikiran dari para pendiri bangsa yang memadukan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Pancasila ini terdiri dari 5 sila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga ada persatuan Indonesia, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tokoh utama dalam perumusan Pancasila ini adalah Insinyur Soekarno yang menyampaikan pidatonya pada 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno sendiri menjelaskan bahwa Pancasila itu merupakan hasil sintesis dari berbagai ideologi dunia yang mengambil semangat kebebasan dari liberalisme, kemudian mengambil keadilan dari sosialisme dan nilai moral dari budaya bangsa kita sendiri. Yang kemudian ada Muhammad Hatta yang menekankan bahwa keadilan sosial dan ekonomi kerakyatan, sedangkan Notonegoro itu memandang Pancasila sebagai sistem filsafat yang menempatkan ketuhanan sebagai sumber nilai tertinggi. Pancasila ini sendiri bersifat terbuka, religius, dan humanistik sehingga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Pancasila ini menyeimbangkan antara kebebasan, keadilan sosial, dan moralitas yang menjadikan ideologi yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Sekian pemaparan video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.